Erick Thohir dan Bahlil terseret skandal Pertalite senilai 200 triliun rupiah. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Rakyat tidak bodoh lagi, dan sejarah tidak akan diam. Di tengah upaya Presiden Prabowo membangun bangsa dari nol, sebuah letusan besar mengguncang fondasi negara, korupsi minyak mentah dan pengoplosan BBM oleh jaringan Pertamina senilai 200 triliun rupiah. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah pengkhianatan struktural terhadap 270 juta rakyat Indonesia. Erick Thohir, Menteri BUMN. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Dua tokoh kuat ini kini berada di tengah pusaran, terseret skandal korupsi terbesar dalam sejarah energi nasional. Skandal dibangun pelan-pelan sejak 2018. Korupsi ini tidak terjadi semalam. Ini dibangun secara sistematis sejak 2018, menggunakan infrastruktur negara, kekuasaan, dan birokrasi untuk satu tujuan, menguras uang rakyat dari bensin murahan yang dijual dengan harga premium. Pertalite dicampur aditif murahan dan dijual sebagai Pertamax. Rakyat membayar Rp13.000 per liter untuk bensin yang kualitasnya tidak jauh beda dengan subsidi. Dalam 5 tahun, lebih dari 40 juta kiloliter BBM didistribusikan. Margin korupsi per liter, Rp5.000. Total potensi korupsi, Rp200 triliun. Peta kejahatan korporasi, oplosan terstruktur. Bagaimana kejahatan ini berjalan? Blending point manipulation. Di kilang dan depot BBM, Pertalite dicampur zat tertentu agar memenuhi standar oktan 92 Pertamax. Labeling fraud. Dokumen distribusi dibuat seolah-olah memuat Pertamax murni, padahal hasil oplosan. Pengawasan internal dikelabui, peralatan lab diabaikan, pengujian kualitas dimanipulasi. SPBU dijadikan perisai. Petugas SPBU hanya menerima pasokan. Mereka tidak punya kuasa menolak. Yang berani protes, diputus kontraknya. Peran Erick Thohir, pembina atau pembisu. Erick Thohir memimpin BUMN sejak 2019. Dia menyetujui direksi Pertamina, menyetujui struktur pengawasan, dan menerima laporan kinerja. Pertanyaan rakyat, apakah Erick tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Mengapa audit independen Pertamina tidak pernah dipublikasikan ke publik? Mengapa rakyat dibohongi, tapi bos BUMN selalu mendapat bonus? Jika Erick ingin 2029, maka dia harus menjelaskan di mana dia ketika Pertamina mengoplos bensin rakyat. Jebakan politik Bahlil Lahadalia, lobi atau lindungi. Bahlil dikenal sebagai tokoh lobi ekonomi dan investasi. Namun dalam skandal ini, namanya muncul karena investasi di sektor energi distribusi, kedekatan dengan komisaris Pertamina dan jaringan mafia migas, dugaan pelindung bisnis aditif impor dari negara tetangga. Apakah Bahlil bagian dari solusi atau bagian dari jaringan? Kabar beredar bahwa dia pernah menolak audit investasi aditif BBM dengan alasan rahasia dagang. Rakyat terbakar, tapi mafia nyaman. Di rakyat, sopir ojek beli BBM mahal. Petani pakai bensin oplosan untuk genset. Nelayan bingung karena kualitas BBM menurun, mesin rusak. Di elit, bonus direksi Pertamina tembus miliaran. Pengusaha aditif kaya raya, politisi tersenyum sambil bicara, transisi energi. Inilah ironi Indonesia, rakyat dibakar, mafia disanjung. DPR mulai menggonggong, tapi apakah berani menggigit? Komisi 7 DPR sudah menyatakan akan memanggil Erick Thohir dan Dirut Pertamina. Tapi rakyat tahu, ini bukan pertama kalinya DPR menyimak skandal, lalu diam begitu saja. Kalau DPR hanya panggil tapi tak tindak, maka mereka adalah bagian dari sistem korup. Masyarakat sipil menuntut audit nasional sektor BBM oleh lembaga independen. Pencopotan pejabat yang bermain mata dengan mafia. Pemanggilan paksa Erick dan Bahlil dan seluruh jajaran komisaris. Prabowo ada di persimpangan. Rakyat tahu Prabowo bukan bagian dari jaringan mafia migas. Tapi sekarang, Prabowo diuji. Apakah berani mencopot Erick Thohir? Apakah berani membuka semua audit Pertamina ke publik? Apakah berani memerintahkan TNI membantu kejaksaan membersihkan mafia energi? Prabowo harus memilih, mendiamkan Erick dan Bahlil, atau menyelamatkan 270 juta rakyat Indonesia. Kejaksaan Agung dan harapan terakhir. Kejaksaan Agung mendapat laporan resmi dari pihak internal dan masyarakat. Tapi kita tahu, tekanan politik sedang luar biasa.
Jika Kejagung tunduk, maka keadilan mati. Tapi jika Kejagung berani menangkap para pelaku besar, termasuk menteri dan direksi, maka bangsa ini akan mulai diselamatkan. Jaksa Agung harus sadar, hari ini rakyat bukan bodoh. Hari ini rakyat lapar keadilan. Strategi bangsa, lawan atau mati pelan-pelan. Langkah strategis yang harus diambil Presiden Prabowo. Bentuk Satgas Anti Mafia Energi, gabungan TNI, Kejaksaan, dan auditor sipil. Audit forensik Pertamina sejak 2018 buka ke publik. Cabut semua izin pelaku blending ilegal, libatkan PPATK. Ganti menteri dan direksi yang terlibat langsung atau membiarkan korupsi ini. Kampanye nasional, BBM bersih untuk rakyat, pemulihan kepercayaan publik. Korupsi BBM adalah kejahatan terhadap rakyat kecil. Jika negara tak bertindak hari ini, maka esok Indonesia akan jadi republik maling tersenyum.